Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 1 akan menerangkan sebuah tragedi, yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa yang terjadi pada 12 September tahun 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru yang dilakukan aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priok. Peristiwa ini bermula ketika Mabinas datang ke musola kecil bernama Musola As-Saadah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum muslimin dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Keesokan harinya, pada tanggal 8 September tahun 1984, seorang oknum ABRI beragama Katolik, yaitu Sarsan 1 Hermanu, mendatangi musola untuk menyita pamflet yang dihiasi kerbau sara. Namun, tindakan Hermanu amat menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyirami dinding musola dengan air got, bahkan menginjak Al-Quran. Tentu saja tindakannya tersebut membuat warga marah dan motor Hermanu dibakar. Lalu, pada 10 September tahun 1948, beberapa anggota jamaah musola berpapasan dengan salah seorang petugas koramil yang mengotori musola mereka. Terjadilah cekcok mulut di antara kedua pihak yang akhirnya dilerai oleh Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman, dua orang takmir Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Lalu pada tanggal 12 September tahun 1984, beberapa orang mubalik menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, termasuk kasus yang baru saja terjadi. Di hadapan massa, Amir Biki berbicara dengan keras yang isinya menyampaikan ultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam itu. Jika tidak, mereka akan mengerahkan massa mengadakan demonstrasi saat ceramah telah usai. Berkumpullah sekitar 1.500 orang demonstran bergerak menuju kantor Polsek dan Koramil setempat. Sebelum masa tiba di tempat yang dituju, mereka telah dikepung dari dua arah oleh pasukan bersenjata. Massa demonstran berhadapan dengan tentara yang sudah siaga tempur. Pada saat sebagian pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Lalu terdengar suara tembakan, kemudian diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya kepada kerumunan massa demonstran. Dari segenap penjuru terdengar suara letusan senjata. Tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumur darah. Di saat sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri, pada saat yang sama mereka ditembak lagi dengan menggunakan bazoka, sehingga dalam beberapa detik saja jalan dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan berdarah. Sedangkan beberapa korban luka yang tidak begitu parah berusaha lari dan berlindung ke tempat-tempat di sekitarnya. Tentara lain yang mengusung korban yang telah mati dan luka-luka ke dalam truk militer. Tembakan terus berlangsung tanpa henti. Catatan Komnas HAM yang dimuat dalam kontras, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban. 55 orang mengalami luka-luka dan 23 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang dinyatakan dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang.